Gözyaşının temelinde büyük savaş ile yapılan dizayn var. Teşvik ederek işgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız. Bir masumu öldürmeyi bütün insanları öldürmek gibi gören bir inancın müntesipleri olarak yargısız infazlara, vahşi cinayetlere başkalarından önce biz itiraz edeceğiz. Nah, lambat laun Erdogan akan membalik situasi, Pak. Tapi ternyata itu kekuatan yang tidak bisa menggoyahkan posisi Erdogan. Betapapun Erdogan dibatasi oleh jabatan politiknya, ya, Erdogan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pemimpin dunia. Salah satunya pemimpin Hamas, Pak. Artinya, ketika Erdogan sudah berbicara Al-Aqsa, maka beliau akan meninggalkan Turki, Pak. Beliau akan memegang umat Islam dunia. Artinya Erdogan akan berjuang terus sampai nanti khilafah tegak di bumi Palestina. Saudara kita mereka terzolimi. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Anak-anak di sana kelaparan, Bapak Ibu. Rumah mereka hancur. Ayah ibu mereka mati syahid. Sementara mereka lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Tidak ada makan yang mereka dapati, maka kucing mereka bunuh dan mereka makan. Terpaksa demi melanjutkan hidup mereka. Ada tikus mereka bunuh, ada bangkai pun mereka makan. Tapi di saat itu tidak ada, maka rumputlah yang menjadi harapan mereka terakhir untuk kita makan. Sungguh luar biasa solidaritas sesama mereka. Berhari-hari mereka lapar, berhari-hari mereka haus. Begitu ada makanan mereka tidak serakah. Mereka berbagi sesama teman. Ada satu roti dikeluarkan, bukan roti ya kayak coklat, tapi dia ada kejunya juga. Diberikan pada mereka dari seorang reporter. Lalu mereka bagi-bagi. Lapar-lapar bersama, mati-mati pun bersama. Ini yang luar biasa. Mereka anak-anak. Dan inilah bumi para nabi dan rasul. Nasibnya hari ini. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi menyusul kedua orang tua mereka yang telah syahid terlebih dahulu. Saudaraku, mereka adalah bagian dari tubuh kita. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah jika mereka menghujat kita? Ya Allah, pantas saja umat Islam Indonesia khusyuk ibadah mereka, hebat amal ibadah mereka, sempurna iman Islam mereka. Bahkan mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah berkali-kali, ya Allah, karena mereka aman, karena mereka kenyang, mereka tidak diperangi. Demi Allah, andaikan kami aman seperti mereka, kami bisa lebih bertakwa daripada mereka, kami bisa lebih beriman daripada mereka. Tapi jangankan untuk sholat, menyembahmu ya Allah, untuk bertahan hidup pun kami tidak bisa ya Allah. Kami tidak ridho kau berikan pahala surga untuk mereka, sementara mereka diam saja tidak membantu kami. Apa hujah kita di hadapan Allah nanti, Mas? Takutlah dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit sedikit pun kepedulian kepada nasib umat Islam, nasib saudaranya, dia bukan umatku. Siapkan hujah kita jika Rasulullah ternyata menolak untuk mengakui kita. Di saat kita tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang bernama Syam, buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan membantu mereka. Siap memuliakan mereka, siap menolong mereka. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, insyaallah banyak program yang bisa kita lakukan. Kami biasa setiap tahun berangkat ke Tanah Suci Mekah, plus umrah, plus Aqsa maksud saya. Dulu kami sepakat dengan Malaysia untuk membawa mereka ke Indonesia. Namun apa yang terjadi? Susah kita membawa untuk mereka masuk ke tanah air kita. Betapapun masih ada pulau dan kami sudah menyiapkan tempat untuk mereka. Susah Bapak Ibu, setumpuk peraturan yang intinya menghalangi kami. Tapi di depan mata kami, orang-orang bermata sipit mudah mereka lalu lalang masuk ke negeri ini. Betul? Takbir! Sakit hati ini Bapak Ibu sekalian. Orang yang sudah jelas-jelas nyawanya terancam, mereka larang. Tapi mereka yang negaranya aman, hanya karena ingin mendapatkan second home, mudah sekali mereka datang keluar masuk ke bangsa ini. Hati-hati Bapak Ibu. Rasulullah SAW telah menyatakan, mungkin inilah bukti dari kebenaran hadis beliau. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, satu kaum, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Siapa yang Rasulullah maksudkan? Sudah masukkah mereka ke negeri kita? Sudahkah mereka berdatangan ke bangsa ini?
Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau bukan bangkit berjuang bersatu berjamaah di bawah satu komando ulama dan habaib kita. Siap? Siap bentengi negara kita? Siap jaga kedaulatan NKRI? Buktikan cinta kita pada Allah dengan berjuang sampai syahid membela kedaulatan bangsa ini. Takbir! Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, buktikan cinta kita kepada mereka. Satu kebanggaan bagi kita bahwa ternyata Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ini yang membuat saya bangga. Betapapun kita carut marut dewasa ini, tapi pada akhirnya saya tetap bangga. Karena ini merupakan isyarat polemik gejolak politik hari ini, panasnya geopolitik bangsa kita hari ini, merupakan isyarat bahwa Allah akan memilih kita, sedang menguji kelayakan kita. Layakkah kita memimpin dunia? Ini hadisnya Pak Muslim. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Memang dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan Indonesia, namun dalam hadis ini beliau menyebutkan merah putih. Tentang makna merah putih ini saya tanyakan kepada beberapa syekh yang saya temui di Palestina, di Timur Tengah sana juga. Salah satunya adalah Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau ketua Rabitah Ulama Palestina. Setelah saya salat subuh berjamaah di Masjid Qibli, ini Al-Aqsa Bapak Ibu. Jadi Al-Aqsa itu luas, ini Al-Aqsa. Disinilah dulu berdiri istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun karena bangsa Yahudi Bani Israel mereka maksiat di sini, mereka berbuat dosa mengotori ini dengan kemaksiatan. Bumi para Nabi dan Rasul yang suci ini mereka kotori dengan perbuatan dosa mereka. Allah hukum mereka. Dan ini Masjid Qibli, disebut Masjid Qibli adalah di masjid inilah kaum muslimin zaman Rasulullah SAW setelah turunnya Al-Baqarah 144 solat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ada di sini, maka solatnya di sini, maka dinamakan Masjid Qiblat atau Masjid Qibli. Solat pertama saat itu adalah solat asar. Di masjid ini setelah solat subuh kami bertemu dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Apa kata-kata mereka terkait dengan hadis ini? Dan ini membuat saya akhirnya terhibur, membuat kita harus bertahan di negara ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya ingin sekali saya banyak berbicara. Sayang sekali ini waktunya singkat ya. Ada ceramahnya Erdogan ketika beliau berbicara tentang demokrasi, bahwa demokrasi bukan lahir dari kandungan Quran dan Sunnah. Demokrasi hanya alat saja bagi kita untuk menegakkan Islam di dunia. Bahwa Erdogan tidak akan berhenti berjuang ketika demokrasi yang dijadikan alatnya sudah tidak lagi terpakai, Pak. Artinya ketika Erdogan sudah tidak lagi menjadi pemimpin Turki, beliau akan terus berjuang di luar sistem, Pak. Bahkan akan merubah sistem itu menjadi khilafah, Pak. Itulah kenapa banyak khilafah diributkan. Kita masih ingat ketika Turki menjelang Turki, detik-detik Turki dihancurkan, khilafah Turki, Yahudi di bawah pimpinan Inggris itu melakukan strategi politik belah bambu, Pak. Ya, Sultan Abdul Hamid yang mulia, luar biasa solehnya, baik hati, digambarkan lewat propaganda media Yahudi sebagai raja yang diktator, kejam, haus darah dan suka wanita. Di saat yang sama, media mereka menayangkan bagaimana perjuangan Mustafa Kemal menyelamatkan Turki melawan Yunani. Maka di saat yang sama, rakyat Turki membenci Abdul Hamid dan mencintai Mustafa Kemal. Itu bagaimana citra republik diangkat, khilafah diinjak. Nah, lambat laun Erdogan akan membalik situasi, Pak. Anak terbesar saya berada di Istanbul sekarang, sedang kuliah di sana. Beliau memberitakan terus bagaimana perkembangan Turki hari ini. Memang di Ankara itu sudah muncul kekuatan-kekuatan anti Erdogan, termasuk di Istanbul, Pak. Tapi ternyata itu kekuatan yang tidak bisa menggoyahkan posisi Erdogan. Betapapun Erdogan dibatasi oleh jabatan politiknya, ya, Erdogan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pemimpin dunia. Salah satunya pemimpin Hamas, Pak. Artinya ketika Erdogan sudah berbicara Al-Aqsa, maka beliau akan meninggalkan Turki, Pak. Beliau akan memegang umat Islam dunia. Saya tidak akan pernah berhenti betapapun saya tidak lagi menjadi presiden Turki. Ini bukan sistem kita. Sistem kita adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Itu yang dikatakan Erdogan. Artinya Erdogan akan berjuang terus sampai nanti khilafah tegak di bumi Palestina.